Oke, ini gue mau nyalain GoPro Max biar ada view yang beda. Lumayan motor sih ya. Oke, tes ABS sebelah depan. Dia sebenarnya sudut ruang untuk beloknya itu masih lumayan enak. Oke, guys. Mau mancing dulu. Oke, ini gue mau nyalain GoPro Max biar ada view yang beda gitu ya dari kalian ya. Oke, siap. Synchronize. Oke, yang mana ya? Ada Dendim tuh, ada blogger-blogger terkenal semua. Bebas lah ya, gue mau pilih yang mana ya, gue bingung ya. Ini kosong ya? Oke, siap. Karena gue suka yang matte guys. Untuk versi Vario ini. Yoi. Ini tuh kayak melayang gitu. Pak, baru ketemu lagi Pak. Udah gondrong besar sekarang mah. Gondrong banget. Apaan? Itu rambut. Enggak, itu mah yang di atas aja. Tapi keren. Tapi keren deh banget. Itu supaya apa sih mas? Nanti melayang. Coba gimana maksudnya? Kayak game gitu nanti third view. Itu kameranya di atas apa di bawah sih? Dua-duanya. Ya. Pikirnya. Oke guys, let's go. Ini sebenarnya ya kalau lihat dari looks versi sebelah sininya ya, kalau kalian lihat, ini tuh kayak moge-moge kompetitor sebelah mana nggak? Yang 400 cc. Makin dipandang sebenarnya ini makin oke loh, makin gahar, makin serem. Kita coba nyalain mesinnya dulu, tekan. Ini di mana kuncinya? Paling di sini ya. Turuninnya pas gini aja deh. Handling di sini, oke. Masih bisa ya, meskipun sempit sebenarnya di sini. Yuk turunin. Nuruninnya agak berat dikit tapi aman. Oke, kita nyalain mesinnya. Oke, speedo nyala. Nyalain mesinnya. Halus banget ya ACG starter emang. Wih, lumayan responsif loh torsinya sebenarnya. Tapi kita lihat ya, ini kan karakteristiknya overbore, harusnya atasnya juga bagus. Feel gasnya ringan banget, ini gue rasain, dan responsif. Ringan banget lihat. Noh. Jadi rulesnya nggak boleh overtake, dan ini gue baru pertama kali ke sirkuitnya yang di sini. Feel handlingnya ini so far ringan yang gue rasain ya. Oke, let's go. Alright, let's go guys. Kamera belakang aman. Lumayan motor sih ya. Oke. Bentar, kita coba speed. Ini naiknya lumayan loh. Oke, dia responsif, naiknya lumayan, set gitu ya. Oke, kemana sini? Gue lihat track dulu ya. Mana sih? Gue bingung. Oh sini, oke. Ntar dulu, oke gitu. Sini ya, oke. Terus, ups, si tikungan lumayan patah. Tapi sumpah, ini ringan banget. Mana nih? Gue bingung guys. Yang buletan ya, oke siap. Ini buletan lagi. Jadi gue di terakhir bingung kan jadinya. Terus bahannya lumayan nempel. Tapi yang gue suka dari handlingnya ini ringan banget sumpah guys. Soft speed, gak bakal dapet torsi sih. 70 kita lihat brake. Oke, remnya lumayan pakem, enak sih kalau ABS mah. Kalau kombi brake gue nggak tahu dah. Yuk. Oke. Yuk. Yuk. Sip. Tapi yang gue suka, sumpah, ini handling sama proporsinya itu kayak ringan banget ini motor. Kayak bawa motor 110 cc kali ya. Cuman gue nggak tahu tracknya ini. Ini tinggal patah. Nah ini gue bingung kemana. Oh ini kali ya. Oke. Buletan kita lihat. Masuk. Oke, sekarang kita nyoba track berikutnya. Oke, ini nyala saddling stopnya. Tinggal gua gas dikit. Nah ini nggak delay sih enaknya ya. Dia langsung. Kita coba track kedua. Oke, lanjut guys, let's go. Kita ngomongin soal tenaga.
Jadi tenaganya tuh responsif banget di awal, terus kemudian di tengah agak delay, habis itu tuh atasnya naik lagi gitu. Itu yang gue rasain so far ya. Kemana ini? Membingungkan sekali. Sini ya. Oke, masalahnya gue nggak hafal triknya. Ya Allah, ini gimana ceritanya? Oh, ini 8 ya. K8, siap. Terus dia saking responsifnya, gue kaget gitu. Dia responsif asli guys. Ini apa? Ini gue bingung. Oke. Ya Allah, sumpah dah bingung. Di bagian sini tuh nggak ada marsalnya. Oke, konsentrasi dulu. Handling enak, bisa nikung patah, tetap stabil sebenarnya. Terus ini kemana? Sini, alright. Gimana? Oh, ini zigzag. Kita coba zigzag ya. Kali ya. Ha. Phew. Yeah. One more. Ya, kita nikung patah, kita nggak benerin kaki, kita gaskeun. Kita coba rem, ABS. Oke. Langsung pakem ini motornya. Jadi so far sih gue positif ya sama motor ini ya. Ini sini yang ke-8. Remnya pakem banget, harus hati-hati. Tapi sumpah ini tenaganya, gue suka tenaganya loh. Enteng banget handling sama tenaganya, jadi kayak feelnya enteng, udah kayak bawa motor ringan. Di sini kita top speed kali ya, coba bisa nggak ya? Bismillah. Top speed. Tuh responsif di awal, agak delay di tengah. Pakem guys, asik. Bisa lumayan tadi kerasa getarnya. Oh, boleh. One more guys. Sedikit serius yuk. Ya, oke, bawa metik. Harus bisa mempertahankan ini gasnya. Kalau lu sentil dikit ini responsif banget, langsung nyentak. Wah, pakem. Gak tau kalau CBS nih, tapi gue suka yang ABS. Feelsnya sih pas gue tes nih, gue feelsnya ini positif lah. Jadi enakin dari segi handling, enteng banget, tapi tidak terlalu tidak terlalu ngebanting gitu, lumayan lah, ada batasnya. Lanjut lagi aja guys, sekarang kita fun dulu. Kita sambil nge-vlog bener-bener. Iya, mau sekali lagi, siap. Rulesnya nggak boleh overtake. Wah, ada yang goncengan juga. Rem pakem, terus kita langsung set gitu ya, nikung set gitu ya. Wih, manjur sih. Set gitu. Set. Alright. Iya. Iya. Kemana ini? Oh, udah bebas. Oke. Pakem juga. Kita coba tes rem ya. Kita tes ABS sebelah depan. ABS-nya nyala dan pakem. Ini gue pakai rem depan doang tadi. Supaya kita versi agak serius-serius dikit. Ayo. Denim deh, kayak lagi test ride boncengan. Nah, gue di sini nggak tahu nih, biar diwakili. Oh, ke sini. Oh, langsung ke situ. Oke.
Sumpah sih enak. Mantap. Emang berarti ini yang belakang belum ABS, tadi gua goyang. Kenapa? Kurang sih. Gas lagi lah. Kemana sebelah sini ya? Oke, siap. Yuk. Sini ya. Oke, ini agak lumayan patah-patah kalau di sebelah sini. Angka 8. Iya, dia patah-patah enak juga nikungnya. Rem dikit, kita bermanuver dikit di sini. Gue pingin gasruk tapi takut juga ya. Kita coba ABS. Oke, nyala dengan baik dan perfect. One more, Pak. Ini patah banget di sini, tapi dia sebenarnya sudut ruang untuk beloknya itu masih lumayan enak, masih ada gitu. Gue nya nggak terlalu berani aja ini mah. Kita coba zigzag terakhir. Coba zigzag aja ya. Iya, ini kita. Tapi kalau soal misalkan keenakan handling banget, PCX masih. Ini kayak sedikit di bawahnya PCX. Ya tapi enak deh, ternyata kalau udah terbiasa mah. Siap. Rem depan, rem belakang aja sini yang belum ABS. Tapi rem depan dipaduin sama rem depan, itu udah sangat cukup. Tergantung orangnya sih, kalau kalian suka ABS dua-duanya buat safety, itu bisa mantap. Tapi bagi gue yang suka pengen nge-slide gitu, kayaknya belakang itu nggak perlu ABS, cukup cakram, dan itu bisa buat nge-slide. Nah itu dia keuntungannya, rem belakang cakram itu kita bisa main sliding gitu kan, lebih pakem. Kalau tromol itu pasti susah untuk nge-slide guys. Begitu. Permisi, bentar. Permisi. Lagi guys. Oh iya, coba dia di pinggir kali ya. Jadi tenaganya itu sangat responsif banget, gasnya ringan. Di awal itu responsif gitu ya, jadi kayak enak banget, kayak tuh, jadi ada gitu. Nah terus tapi pas menengah gitu dia kayak mulai delay gitu ya, kayak mulai hilang gitu. Tapi habis itu tenaga atasnya naik lagi gitu, kayak emang ada tipe touringnya gitu loh, jadi kayak memang buat touring ada gitu. Terus kemudian ke handlingnya, ini motornya ringan guys, handlingnya mudah banget, dibelok-belokin gitu. Cuman emang agak kayak sedikit kebanting dikit, tapi bisa lah, maksudnya kayak enggak terlalu bikin kaget gitu. Kalian masih bisa kayak mengatur-ngatur, karena ini ringan banget sih handlingnya, ngebanting-bantingnya tuh ringan banget. Ya bagi beberapa orang tuh jadi enak, maksudnya jadi kayak kalian tuh jadi kayak bawa motor yang cc-nya kecil gitu loh. Ini ESAV rangkanya ngaruh banget ya, motornya makin kesini tuh kayak makin dimanjain kita tuh loh. Ini kayak udah makin enak banget dari versi sebelumnya. Oke, kita ganti angle kamera ya. Ntar gue stop dulu di sini. Oh ternyata dia tuh rem cakram, nggak ada parking lock. Gue mau gini, ternyata nggak ada, aneh. Oke, kita ganti angle. Kita ganti angle guys, kuy. Oke, yuk. Gini kali ya.
Oke. Terus pengereman, jadi saking ringan, pengeremannya pun ya perfect sih. Gas gitu, enteng banget, responsif juga. Terus lu rem gitu. Terus lu remnya ABS-nya bekerja, rem belakang cakramnya juga pakem banget ini. Ini menurut gua salah satu motor dari Honda yang akhirnya pengeremannya menurut gue ini pakem sih. Oke. Jadi di Tesla ini gue tekankan 3 hal itu ya. Tadi udah gue omongin tenaga, kelincahan, handling, sama pengereman. Jadi menurut gue motor ini positif sih dari performa. Tapi gimana ya? Ini emang kayaknya motor buat ini ya. Lebih maskulin banget nih bentuk motornya. Ya buat cewek kalau mau mah nggak bisa. Tapi menurut gue ini karakteristiknya maskulin banget, apalagi yang matte-nya ini. Oke guys, kekurangannya mungkin tenaga menengahnya agak kosong. Tapi yang gua butuhin dalam perkotaan ya emang harus tenaga yang responsif sih ya. 160 cc lebih better dari versi sebelumnya ya, dan katanya ini irit banget itu, sekitar 46,9 km per liternya. Tapi itu harus kita coba ya, harus benar-benar real life. Nanti kalau misalkan dipinjemin unitnya, yang gue pingin sih coba kita tes keiritan segala macamnya. Ya soal desain selera kalian ya, gue nggak bisa debat soal itu. Ada satu sisi gue suka banget gitu, angle-nya pinggir sih menurut gue mah, pinggirnya. Nah sudah guys, kayaknya videonya sampai sini aja. Catch you again later. See you to my next video. Have a great day guys, bye. Oke guys, depan gua ada Alki dari Indoride. Saya siapa? Oke, Asli, Alki ini adalah salah satu reviewer yang menurut gua pembawaannya enak banget. Waduh, jadi rapih banget, berstruktur gitu. Oke, gua mau tanya setelah test ride tadi Vario 160 all new, 3 hal ya. Gua nanya dari tenaga, dari handling sama pengereman. Oke. Gimana? Oke, kalau tenaga jelas agak bedanya ya dibanding yang 2 valve, karena kalau kita gini aja deh, dari berhenti ke maju itu berasa pasti 2 valve sama 4 valve itu lebih jambak yang 4 valve. Benar, ini jadi kerasa. Berasa kalau di sini tadi kita kan banyak tikungan ya. Jadi berasa kalau kita masuk tikungan tuh kalau kita tarik langsung itu jadi langsung spontan. Responsif bener. Dan tenaganya itu dari bawah ke tengah itu dia cukup enak. Di tengahnya agak kosong tapi sama. dari tengah ke atas sama itu feelnya bener-bener. Sama kan? Sama. Tengah kosong naik lagi deh. Betul. Bener, Apalagi bener. dia kan ini mesinnya mesin PCX, tapi jelas dia bobotnya lebih rendah. Tentunya dia punya tenaga yang lebih jambak lah. Benar. Terus tadi apalagi handling berarti ngaruh ke rangka betul. lah, ringan. Kalau handling karena dia rangkanya baru ya, rangka ESAF, dan feeling dari bannya itu dia lebih besar, bannya lebih lebar, itu terasa nikung-nikung tuh jadi lebih effortless gitu. Dibanding versi sebelumnya kita agak harus sedikit gini badan. Tapi kalau ini kita nikung sedikit tuh udah turun. Banting kiri, banting kanan gampangnya? Enak, benar-benar banting kiri, banting kanan enak, karena mungkin ini feelingnya lebih ke motor sport sih ya, mungkin ya. Motor sport biasanya begitu, cuma karena ini masih matic sih ya. Jadi kita nggak bisa ngambil yang total dari motor sport, cuma untuk feeling handlingnya cukup enak. Ya, gitu ya. betul. Terus dibanding yang sebelumnya ya. Nah, terakhir pengereman. Ini kan berarti belakangnya enggak ABS ya? Betul. Iya. Dia kan di depan doang ya. Di depan kalau doang. rem depan doang, ya tapi sih kalau dari yang gua rasain itu cukup jauh perbedaannya dibanding yang versi CBS sebelumnya. Jauh loh, jauh. Jauh. Makanya penasaran CBS sepakem ini enggak ya? CBS kayaknya karena belakangnya tromol kayaknya nggak sepakem ini ya. Iya, bener, tentunya kan kalau cakram dia lebih responsif gitu ya. Bisa sampai nge-slide tadi sih. Nah ini juga tadi gue rasain walaupun dia cuma di depan doang ABS-nya, tapi nggak ada gejala spin-spin gitu ya, karena proporsinya pas gitu depan sama belakang. Jadi karena gue biasanya kan memang ngerem kebanyakan depannya, jadi enak gitu loh kalau kita ngerem gitu kan. Tadi nyoba sampai ABS-nya kerasa nggak? Berasa ABS-nya, jadi kayak dia tuh pengen muter tapi ditahan lah gitu sama mesinnya. Itu gunanya ABS. Jadi dengan harga 28,5 menurut gue sih motor ini punya rem ABS yang cukup enak ya. Apalagi dia cakram belakangnya juga lebar kan, jadi itu menambah gripnya lah gitu. Oh iya, cakramnya lebar dan full, lebar dan hampir setara velgnya kan. Enak pokoknya. Udah gitu full banget. Bener. Ya memang plus minus sih kalau dari desain jujur agak lebih suka yang sebelumnya. Kalau gue pribadi ya. Iya. Tapi kalau secara performa menang ini kemana-mana dibanding versi sebelumnya. Asli
Ini sama sepemikiran pas desain, oke lah, itu selera masing-masing. selera. Ada satu sudut gua suka, ada satu Iya, sudut gua nggak betul. suka. Betul. Tapi pas ketika coba test ride, anjir ini dari kita dari 3 hal itu tenaga gini, ini enak banget. benar. Buat perkotaan cocok sih. Benar. Sip, oke, thank you very much. Terima kasih.